Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama, Islam dan budi pekerti. Kali ini pembahasan kita adalah tentang kajian hadis tentang ketaatan. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kajian Al-Quran, tentang pentingnya taat kepada pemimpin atau ulil amri, maka sekarang kita bahas hadisnya, hadis tentang ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ata'al amira faqad ata'ani, rawahu Imam Ahmad. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man, barang siapa, ata'ani, taat kepadaku, faqad ata'a Allah, maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Waman ata'al amir, waman dan barang siapa, ata'a yang taat, al amiro kepada pemimpin atau pemerintah, faqad ata'ani, maka sungguh ia telah taat kepadaku. Rawahu Ahmad. Sedikit saya ceritakan, saya jelaskan ya. Abi Hurairah ini namanya sanad man ata'ani, dari man ata'ani sampai ata'ani faqad ata'ani, ini namanya matan hadis, isi daripada hadis yang diceritakan, ayat yang diceritakan dari Abi Hurairah yang mendengar bahwa Nabi SAW bersabda. Jadi di dalam hadis itu ada matan hadis, ada sanad hadis. Sanad ini orang yang menyandarkan. Sandaran hadisnya dari siapa? Oh, dari Abi Hurairah. Jadi tidak semata-merta hadis itu muncul. Ada yang menceritakan, ada yang menyampaikan dari ini, namanya sanad hadis. Nah, maksud daripada hadis ini berkaitan dengan konsep ketaatan dalam Islam, yaitu bahwa seseorang harus taat kepada pemimpin atau ulama, karena taat kepada pemimpin itu identik dengan taat kepada Rasul, dan taat kepada Rasul itu identik dengan taat kepada Allah. Jadi saling berkesinambungan. Tapi tetap dengan melihat konsep ataupun ketaatan tadi ini selama perintah dari pemimpin atau ulama ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu konsepnya. Nah, ini batasan taat kepada ulil amri atau pemerintah itu bagaimana? Pertama, selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Berbuat maksiat ini jelas konteksnya adalah karena bertentangan dengan perintah agama. Meskipun pemimpin, ulama, bahkan orang tua sekalipun, yang memang secara perintah oleh Nabi itu kita wajib taat dan hormat kepada orang tua. Selama apa? Selama orang tua ini mendidik ataupun memerintah kita tidak bertentangan dengan syariat. Jadi tidak semuanya perintah orang tua itu kita selalu taat dan taat. Dilihat dulu. Kalau perintahnya ini, contoh misalkan kita diperintahkan oleh orang tua suruh mengambil barang yang bukan hak kita, atau misalkan punya tetangga suruh ngambil. Nah, ini jelas bertentangan dengan syariat. Maka walaupun itu perintah orang tua, maka wajib kita untuk tidak taat, tidak melaksanakan perintah tadi. Yang kedua, meskipun
tidak memenuhi hak rakyat. Nah, kok bisa ini? Ini batasan taat kepada pemerintah meskipun kebijakannya tidak memenuhi hak rakyat. Ini masih ada kewajiban kita itu untuk taat. Alasannya, permasalahan tidak bisa memenuhi hak rakyat ini bagian daripada sifat manusia. Jadi pemerintah juga manusia. Ada sifat kelemahan, kekurangan, dan ketidakbisaan. Tapi tetap dalam koridor yang penting pemerintah tadi ini tidak melanggar aturan-aturan syariat. Jadi pemerintahnya masih taat kepada Allah, masih menjalankan kewajiban agamanya, tidak menindas rakyatnya. Adapun konteks tidak memenuhi hak rakyat ini bagian daripada kelemahan ataupun keterlambatan dalam penanganan masalah kebijakan di pemerintahan itu sendiri. Tetap sifat taatnya kita tetap masih harus taat kepada pemerintah dalam hal ini. Kemudian menyadari ya contoh ini, contoh perilaku yang bisa kita terapkan adalah pertama menyadari bahwa aturan dibuat untuk kemaslahatan bersama. Jadi setiap aturan di suatu lembaga pemerintahan ataupun dimanapun ada aturan, itu tujuannya dibuat dalam rangka untuk kebaikan bersama. Contoh, aturan di sekolah harus memakai seragam, memakai sepatu. Itu dibuat apa? Demi kebaikan ataupun kemaslahatan siswa ataupun yang ada di sekolah. Ini jadi menyadari bahwa aturan dibuat untuk kemaslahatan bersama. Di mana saja, misalkan di rumah ada aturan yang dibuat oleh orang tua, itu jangan dinilai bahwa aturan yang dibuat ini merugikan kita, tidak. Aturan itu dasarnya dibuat tujuannya untuk kebaikan bersama. Di keluarga, di masyarakat, di desa, di mana-mana mesti ada aturan. Di bandara, di mana lagi? Di lapangan sepak bola juga ada aturan. Itu semua tujuannya adalah untuk kemaslahatan yang menggunakan ataupun kemaslahatan bersama. Yang kedua, taat rambu-rambu lalu lintas. Bersepeda pakai helm. Kemudian sekarang ada tambahan harus memakai masker, yaitu kita taati. Karena memang demi kebaikan kita sendiri. Pakai helm, punya STNK, kemudian tidak berboncengan lebih daripada satu, misal. Ini aturan yang tujuannya bukan untuk kebaikan pembuat aturan, tapi kebaikan untuk pengguna aturan ataupun yang membuat aturan. Ini pentingnya kita menanamkan sifat taat kepada pemerintah. Oke. Itu mungkin yang kita bisa pahami bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.